Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Group, channel inspirasi untuk dunia usaha guys. Mudah-mudahan seluruh subscriber Al-Amin Group dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat barokah serta bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke guys, kita sekarang sedang melakukan pekerjaan proyek gedung walet. Ukurannya 8x12 kali 5 lantai dengan menara. Di sini saya akan berbagi informasi cara pembuatan atau perakitan cakar ayam di bangunan 4 ataupun 5 lantai. Nah, pertama-tama memang untuk cakar ayam ini saya menggunakan besi 12 KS murni ya, Krakatau Steel guys. Nah, jadi KS itu, Krakatau Steel murni itu besi, merek besi yang paling bagus di Indonesia, merek KS ya, Krakatau Steel murni, karena besi ini memang lebih besar daripada ukuran KSTY dan kemudian juga lebih keras daripada besi-besi yang lain. Nah, prosesnya cukup sederhana ya kawan-kawan ya. Jadi memang ini teknik penekukan besinya seperti ini, karena memang semuanya sudah diukur berapa ukuran jarak-jaraknya. Nah, kebetulan untuk bangunan kita ini itu ukurannya cakar ayamnya ini ataupun fot platnya ini 1,20 meter kali 1,20 meter. Tingginya itu setelah jadi itu di bagian ujung sebelah sini tuh 25, dan ujung sebelah sini yang paling tinggi ini itu ukurannya 40 cm. Nah, kemudian untuk lubang pondasi itu ukurannya nih ya. Lubang pondasinya ini ukurannya itu 1,5 meter kali 1,5 meter, kedalamannya 2 meter, ada yang 1,5 meter dan ada yang 1,70 meter. Karena setiap di sini kan kebetulan tekstur tanahnya itu kontur ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi masing-masing lubang itu berbeda kedalaman, karena kita mengejar semua kedalaman lubang itu sama rata untuk posisi di tapak bawah. Nah, itu ketika gali pondasi seperti itu ya. Nah, prosesnya cukup sederhana untuk perakitan besinya. Pertama, memang bengkokan besi yang sudah dipotong-potong. Nah, satu tapak ini kan ukuran 1,20 meter kali 1,20 meter. Jumlah besinya ini kan jaraknya 10 cm ya. Jarak ini 10 cm per lubang, 10 kali 10. Jadi 1,20 meter itu membutuhkan 9 lajur besi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ke sana juga 9 jalur besi. Pertama-tama rakit seperti ini ya. Ini prosesnya, rakitnya seperti ini. Nah, ini awal-awalnya seperti ini perakitannya. Jadi besi yang ujung ini, yang 4 sudut ini, itu semuanya melingkar ya, tanpa potongan. Nah, hanya satu sambungan. Nah, itu pertama rakit dulu terlebih dahulu. Kemudian pasang semua besi setiap lajurnya. Nah, ini yang dipasang sekarang lajur seperti ini ya. Itu yang dipasang. Kemudian sebelum mengikat ujung sana tadi, pertemuan besi yang melingkar itu, usahakan masukkan besinya semua. Besi-besinya ini yang melintang-melintang ini, itu semuanya dimasukkan. Nah, baru diikat mati bagian sebelah sana. Nah, itu tekniknya seperti itu. Jangan langsung diikat mati. Kalau misalkan langsung diikat mati itu agak susah masukinnya, karena ini besinya kan ujung-ujungnya dihak. Nah, ujung-ujungnya dihak seperti ini. Itu wajib kawan-kawan. Kenapa? Karena memang kalau untuk ilmu teknik sipil itu harus dibengkokkan agar ketika ada pergerakan, ketika ada gempa bumi, itu tidak akan mengalami keretakan, ataupun kekuatan itu lebih maksimal ketika dibengkokin ketimbang lurus. Nah, itu ya. Jadi usahakan dihak. Begitu juga cincin. Nah, ini ukuran 1,20 meter. Kemudian tingginya ini kalau sudah jadi 25 cm. Nah, setelah proses ini selesai, perakitan ini selesai, baru kemudian ini seperti ini jadinya ya. Nah, bisa dilihat ini belum dipasang tutupnya kawan-kawan. Karena kalau untuk pembuatan besi tanpa potongan itu memang lebih sulit ketika menggunakan besi 12. Tapi berbeda kalau besi 10 itu masih mudah. Membentuknya itu lebih mudah ketimbang besi 12. Nah, setelah seperti ini baru kemudian pasang tutup bagian atas.
Nah, seperti inilah model piramid jadinya. Nah, ini sambungannya. Sambungannya itu kelihatan ya, semua sisi itu tersambung. Karena besi posisi ini menunggu. Nah, setelah itu baru dipasang di bagian penutup atasnya. Penutup atasnya. Nah, seperti inilah jadinya. Nah, usahakan kalau untuk bagian tapak itu menggunakan kawat ikat itu 4 lapis ya. Kita menggunakan 4 lapis. Berbeda kalau pengikatan cincin. Kalau pengikatan cincin itu kita menggunakan biasanya itu di 3 lapis. Nah, itu pun bentuknya plus ya. Nah, seperti ini. Jadi memang dia nggak ada pergerakan, sangat-sangat kencang ya. Nah, jadi seperti ini modelnya. Nah, setelah ini ada lagi proses kawan-kawan. Ini belum bisa dikatakan jadi sebelum besi tiangnya terpasang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini cakar ayam semeter 20 kali semeter 20 jadinya, bersih. Di ujung sini tingginya 25 cm. Kemudian di bagian tengahnya ini itu 40 cm. Nah, itu. Kalau untuk kawan-kawan, kalau misalkan ada yang lebih seperti ini, itu nggak masalah ya. Nanti tinggal dibengkokin lagi, dihak masuk ke dalam, itu lebih sempurna seperti ini. Jadi dia lebih rapi. Tanpa dibengkokin pun juga bisa. Karena memang lubang kita itu ke lebarnya itu 1,5 meter. Kenapa 1,5 meter? Sedangkan besinya itu hanya 1,20 meter. Biar ketika dicor itu ada dagingnya. Jadi masing-masing pinggir kiri kanan belakang depan itu memiliki daging. Coran itu setebal sekitaran 25 cm kawan-kawan, ataupun sekitar minimal 10 cm lah. Nah, itu. Nah, setelah ini prosesnya selesai. Baru kemudian dilanjut dengan pemasangan besi tiang. Nah, oke, setelah perakitan selesai, perakitan cakar selesai, baru kemudian pemasangan besi tiang. Nah, besi tiangnya seperti ini ya. Jadi kawan-kawan ukur berapa tingginya. Tahan aja dulu ya, ditahan. Nah, ini agak berat ya karena menggunakan besi 13 ulir, 4 pitches, dan kemudian besi 12 ekstra di bagian tengah. Nah, seperti inilah bentuknya. Setelah perakitan tadi selesai, pertama pasang plus X di sini. Itu menggunakan besi 12, baru kemudian dipasangin cincin di bagian sini. Nah, seperti itu. Kemudian pemasangan besi tiangnya itu harus langsung ke sini ya kawan-kawan ya. Nah, itu di sini dihak lagi, bengkok. Nah, semuanya sama. Nah, kenapa di bagian tengah ini lebih rendah? 2 pitches ini fungsinya adalah untuk mengikat itu strass pile ataupun bore pile-nya nanti. Itu besi 16 ulir ya. Nah, seperti itu. Baru setelah itu pasang cincinnya. Oke, tumbangin lagi. Nah, itulah bentuknya seperti itu. Usahakan semuanya di ujung besi itu harus dihak. Masing-masing harus dihak semua. Nah, ini kebetulan nanti besinya ini ataupun tiangnya ini jadinya 25 cm dikali 30 cm. Itu setelah dicor. Sedangkan pembesian di sini itu 19 dikali 24 cincinnya. Nah, biar masing-masing ada daging ya kawan-kawan ya. Nah, seperti inilah bentuknya kalau dibaringkan. Nah, itu. Kemudian ini nanti mungkin kawan-kawan sebagian berpendapat bahwa ini nanti akan dicor full. Nah, itu salah besar ya. Kalau misalkan tidak pernah di dunia bangunan, pasti ngiranya wah, berapa sak yang akan kita cor sebanyak ini. Kalau misalkan ini ditimbun, ada sebagian tukang kalau nggak ngerti sampai dipenuhin. Masya Allah, itu sangat-sangat boros sekali ya. Tapi tekniknya kawan-kawan, kalau misalkan tapak ini sudah dipasang, minimal itu lebihnya seperti ini, 30 cm 10 cm minimal dari besi ini. Nah, itu untuk pengecoran tapaknya. Tetapi pas penurunan tapak nanti di bagian bawah itu harus diganjel ataupun harus diberikan kerikil. Tapi kalau di sini tidak bisa karena itu kan ada strass pile di bawah menunggu. Hanya menggunakan nanti batu kali yang diganjel minimal 5 cm biar di bawah tapak ini ada daging. Jangan langsung duduk di tanah. Kenapa? Karena kalau duduk di tanah berarti posisi di bawahnya itu tidak terisi coran. Nah, itu kawan-kawan. Dan juga bagi kawan-kawan yang mau membangun, usahakan ketika perakitan tapak itu harus besi tiangnya lantai 1 itu usahakan langsung panjang.
Nah itu langsung tinggi. Jangan menggunakan sambungan. Kalau saya sih memang sangat wanti-wanti ya, ketika misalkan ada orang membuat tapak, disambung untuk di bagian sambungan tiang antara slup. Banyak juga seperti itu. Nah, kenapa? Pertama memang kerja lebih ringkas, kemudian pemasangan slup nanti itu lebih mudah. Cuman kekuatan itu memang dibandingkan besi lurus panjang seperti ini itu sangat-sangat beda. Nah, kalau seperti ini, caranya seperti apa untuk pemasangan slupnya? Pemasangan slupnya bisa dilakukan perakitan setelah pemasangan pondasi lajur. Nah, itu kawan-kawan. Oke, mungkin mudah-mudahan informasi ini cukup. Sementara kita pasang cincin itu di 70 cm. Ini adalah antara foot plat ataupun cakar ayam dengan slup. Jaraknya itu sekitaran 70 bahkan 1 meter. Nah, kemudian baru nanti slupnya di sini. Kita rakit posisinya nanti setelah terpasang. Nah, mungkin kawan-kawan bingung, kenapa ini belum digali untuk jalurnya? Sengaja saya tidak menggali setelah pemasangan cakar ayam, kemudian dicor kaki pondasi, baru nanti kita akan menimbun ataupun di bagian jalur ini nanti kita gali, langsung kita jatuhkan ke sini untuk menutup lubang yang sisa kan, karena yang dicor itu hanya sekitar 40 cm tingginya ya dari permukaan tanah. Taruh misalkan setengah meter lah, itu mungkin membutuhkan sekitaran 5 sak 6 sak ya satu titik pondasinya. Nah, bisa dibayangkan berapa sak semen yang harus dibutuhkan untuk menutup 12 lubang. Nah, dikalikan saja, karena memang kita mengejar untuk kekuatan maksimal ya, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini cukup bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Bagi yang mau membangun gedung sendiri ataupun hunian sendiri, tapi kalau misalkan hunian hanya satu lantai model rumah sederhana seperti ini tanpa menggunakan cakar ayam sudah bisa kawan-kawan. Alangkah baiknya ketika misalkan mau membangun rumah biar lebih maksimal, ada goncangan, ada gempa segala macam, biar lebih tahan, gunakanlah cakar ayam walaupun hanya setengah. Nah, seperti ini setengah, tapi kan kalau untuk rumah tinggal paling berapa lapis sih besinya? Cuma 1 lapis, kemudian 5 besi aja udah cukup. Itu pun tidak harus menggunakan besi besar ya, disesuaikan aja lah kawan-kawan ya, tidak harus butuh modal besar, biar juga kantong tidak terlalu terkuras. Nah, disesuaikan saja. Itu cukup informasi cara pembuatan cakar ayam, dan posisi pemasangan nanti mungkin akan saya lanjutkan di vlog selanjutnya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.